Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita akan kembali mendengarkan renungan pagi pada saat pagi hari ini. Kita akan lihat dari Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Demikianlah kata-kata daripada firman Tuhan yang begitu indah, yang begitu luar biasa, ya, di mana dikatakan ya dalam ayat yang ke-22, Tuhan berfirman kepada Musa. Ya, kata Tuhan di sini ditulis dengan huruf besar semua, menunjuk kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Elohim, pencipta langit dan bumi. Hanya dengan berfirman saja, maka jadilah langit, bumi, dan segala isinya. Ya, puji Tuhan. Dan kita membaca bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa ini menyampaikan firman-Nya kepada Musa, untuk disampaikan lagi oleh Musa kepada Harun yang adalah imam besar daripada bangsa Israel pada saat itu, tentang bagaimana Tuhan akan memberkati bangsa Israel. Ya, kita akan lihat ya berkat-berkat apa saja yang Tuhan sudah siapkan untuk bangsa Israel, di mana Musa akan sampaikan kepada Harun yang akan diteruskan kepada bangsa Israel. Ya, kita akan lihat ada 4 berkat Tuhan bagi kita semua yang adalah bangsa Israel rohani pada saat ini. Yang pertama, kita akan menikmati berkat perlindungan. Ya, dalam Bilangan 6 ayat yang ke-24 yang dikatakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan adalah benteng perlindungan kita, ya, Tuhan adalah yang menjaga kita, yang melindungi kita dari segala macam ya ancaman dan bahaya-bahaya. Ya, kalau kita lihat dalam Kejadian 28 ayat yang ke-15, ya, di situ dikatakan, "Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ya, sebagaimana firman Tuhan yang begitu luar biasa, janjinya ya dan amin buat kehidupan Yakub, begitu juga firman Tuhan ini akan menjadi pengalaman dalam kehidupan kita sekalian, bagaimana Tuhan akan menyertai kita dan akan melindungi kita dimanapun kita pergi, ya, kemanapun kita melangkah. Penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan tetap nyata dalam hidup kita sekalian. Begitu juga dalam Mazmur 121 ayat yang keempat dikatakan, ya, "Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel." Kita bersyukur Allah kita Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, yang selalu mau melindungi kita, bahkan menjaga kita, ya, sehingga dimanapun kemanapun kita melangkah, ya, tetap penjagaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan ada dalam hidup kita sekalian. Yang kedua, ya, berkat daripada dalam Bilangan 6 ini, ya, ayat yang ke-25 dikatakan, ya, kita juga menikmati berkat kasih karunia atau sama dengan rahmat Tuhan. Kata-katanya adalah, ya, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Hanya karena kasih karunia-Nya lah, ya, kita semua yang seharusnya kena murka dan mati karena segala pelanggaran dan dosa kita, sekarang ini kita bisa hidup, bahkan ya nanti kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Ya, oleh sebab itu ya kita bersyukur, kita juga boleh menikmati, menerima rahmat Tuhan, kita boleh menikmati kasih karunia Tuhan. Kalau kita lihat dalam Efesus 2 ayat yang keempat dan ayat yang kelima, ya, dikatakan, "Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kita boleh diselamatkan." Ya, kita bersyukur, ya, kita tidak ada apa-apanya, semuanya hanya karena anugerah Tuhan, semuanya hanya karena rahmat Tuhan, semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan
yang boleh limpah dalam hidup kita sekalian, sehingga kita boleh diangkat dari lumpur dosa untuk kita boleh menikmati surga yang mulia. Ya, kalau kita lihat lagi dalam Ibrani 13 ayat yang ke-25 dikatakan oleh firman Tuhan, ya kasih karunia menyertai kita semua. Ya, berkat yang ketiga adalah kita juga menikmati damai sejahtera. Ya, dikatakan ya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hanya Tuhan yang dapat memberi damai sejahtera yang sejati. Nah, ya, sehingga disebut dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6, ya, namanya disebutkan sebagai Raja Damai. Ya, oleh sebab itu, ya biarlah kita selalu mengundang untuk selalu Yesus ada dalam hidup kita, ada dalam hati kita, memenuhi hidup kita sekalian, supaya kita boleh dipenuhi dengan damai dan sejahtera yang dari Tuhan. Ya, sehingga juga firman Tuhan mengajak kita sekalian dalam Matius 11 ayat yang ke-28 dikatakan, ya, Dia mengundang kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan akan memberikan kepada kita kelegaan, kesentosaan, damai dan sejahtera, akan memenuhi hidup kita sekalian. Ya, puji Tuhan. Yang keempat, ya berkat yang luar biasa, ya kita juga diberikan ya nama Tuhan untuk memenuhi hidup kita sekalian, ya memimpin langkah hidup kita sekalian, sehingga dengan nama Tuhan itu akan berkat-berkat Tuhan terus mengalir melimpah dalam hidup kita sekalian. Jadi dikatakan dalam ayat yang ke-27, ya demikianlah harus mereka meletakkan nama Tuhan atas orang Israel, maka Tuhan akan memberkati mereka. Ya, kita semua adalah anak-anak Allah, ya, anak-anak Allah yang Maha Kuasa, diberikan kepada kita ya hak untuk kita boleh memakai nama Allah, sehingga dengan nama Allah kita boleh memperoleh pertolongan yang luar biasa, ya. Sebab dikatakan dalam Mazmur 124 ayat 8 dikatakan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, hari-hari ini kita perlu nama Tuhan untuk selalu ada dalam hidup kita sekalian, ada dalam pikiran kita, ada dalam hati kita, ya, sehingga dengan nama Tuhan itulah ada kemenangan, ada pertolongan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada keajaiban Tuhan yang luar biasa. Begitu juga dalam Amsal 18 ayat yang ke-10 dikatakan, ya nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Bisa kita mengalami kesulitan, kesukaran, mari kita mau berlari kepada nama Tuhan, ya, sebab dialah menara yang kuat. Ya, bisa kita berlari ke sana, maka kita akan memperoleh keselamatan yang luar biasa. Ya, kita bersyukur ya kalau Allah mau menghadapkan wajahnya kepada kita, Allah mau memperhatikan kita, Allah mau peduli dalam hidup kita sekalian. Ya, dialah sumber berkat yang luar biasa, sumber perlindungan, sumber kasih karunia, sumber damai dan sejahtera. Apapun yang kita butuhkan hari-hari ini, kita akan percaya, ya, selalu ada pertolongan Tuhan, selalu ada jalan keluar, selalu ada berkat-berkat Tuhan akan terus mengalir dalam hidup kita sekalian. Sebagaimana bangsa Israel yang sudah diberkati Tuhan, ya begitu juga dengan kita sekalian sebagai Israel rohani di zaman ini juga akan selalu menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Mari tetap berharap kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati kita sekalian. Kita bersatu dalam doa. Banyak terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami sudah dengarkan berita firman Tuhan, biar boleh menjadi berkat buat kami semua Tuhan. Tolong Tuhan, kalau sumber berkat buat kehidupan kami tetap percaya, bersandar, berserah, berharap hanya kepada Tuhan. Kami masuki di hari yang baru ini Tuhan bersama dengan kami, ada dalam penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih setia Tuhan. Bahkan Tuhan mau tolong Tuhan, kasih senantiasa kepada kami Tuhan, kesehatan, kekuatan, jaga kami semuanya seperti biji matamu. Berkati pekerjaan kami, berkati kesehatan kami, berkati pelayanan kami, berkati Tuhan, keluarga kami Tuhan, bahkan langkah-langkah kaki kami tetap Kau melindungi dan berkati Tuhan. Akan ucapan syukur memasuki hari yang baru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita sekalian.